nggak sih kepikiran kalau marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dibuat versi syariahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Widita Ayu Pratiwi dengan NIM 241420010 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di video kali ini, aku akan membahas tentang penerapan e-commerce berbasis syariah pada pasar digital Syariah Kalimantan atau PDSKL. Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke PDSKL, kita pahami dulu apa itu e-commerce. Nah, sederhananya e-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet. Nah, menurut beberapa ahli seperti Loudon, Turban, serta Kalakota dan Houston, e-commerce merupakan proses transaksi barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Nah, karakteristik e-commerce itu cukup simpel, yaitu dilakukan secara online, bisa diakses kapan saja, jangkauan pasarnya luas, dan proses transaksi lebih cepat. Nah, kalau dikaitkan dengan PDSKL, e-commerce sangat membantu UMKM Muslim karena mereka bisa menjual produknya ke lebih banyak konsumen tanpa harus membuka toko fisik. Nah, yang membedakan e-commerce syariah dengan e-commerce biasanya adalah adanya prinsip Islam seperti kejujuran, transparansi, keadilan, serta menghindari riba dan borok. Jadi bukan cuma cari untung, tapi juga mencari keberkahan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk e-commerce. Nah, dalam PDSKL terdapat beberapa bentuk-bentuk e-commerce. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business. Contohnya, produsen makanan halal menjual produknya ke toko atau distributor muslim. Nah, yang kedua itu ada B2C atau business to customer. Ini yang paling sering kita lihat, yaitu UMKM menjual produk halal yang langsung ke konsumen melalui PDSKL. Dan yang ketiga itu ada C2C, yaitu customer to customer. Misalnya, pengguna menjual barang bekas yang masih layak pakai kepada pengguna lainnya. Nah, yang keempat itu ada C2B atau customer to business. Contohnya, seorang freelancer muslim menawarkan jasa desain atau digital marketing kepada perusahaan. Dan yang kelima itu ada B2G atau business to government. Nah, misalnya UMKM halal bekerja sama dengan pemerintah dalam pengadaan produk tertentu. Dan yang terakhir adalah G2C atau government to customer. Contohnya, layanan sertifikat halal secara digital yang diberikan pemerintahan pada masyarakat. Nah, jadi satu platform seperti PDSKL sebenarnya bisa mengakomodasi banyak model bisnis sekaligus. Nah, selanjutnya ada teknologi untuk bisnis syariah. Nah, agar PDSKL berjalan dengan baik, tentu membutuhkan teknologi yang tepat. Yang pertama itu adalah halal blockchain. Teknologi ini membantu melacak asal-usul produk sehingga konsumen bisa mengetahui apakah produk benar-benar halal atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah artificial intelligence atau AI. Nah, AI ini bisa digunakan untuk mendeteksi penipuan transaksi maupun informasi produk yang tidak sesuai. Nah, yang ketiga itu ada cloud computing. Cloud membuat data UMKM tersimpan lebih aman dan mudah diakses. Dan yang keempat adalah mobile technology. Karena sekarang hampir semua orang menggunakan smartphone. Nah, maka PDSKL harus bisa diakses melalui aplikasi mobile. Dan yang kelima adalah big data analysis. Nah, teknologi ini membantu menganalisis kebutuhan dan kebiasaan konsumen muslim. Dan yang terakhir itu adalah digital payment syariah, yaitu sistem pembayaran yang bebas bunga dan sesuai prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada merancang sistem e-commerce syariah. Nah, pada bagian paling penting dari PDSKL adalah penerapan prinsip syariahnya. Pertama, prinsip halal.
semua produk yang dijual harus dipastikan halal dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Kedua, prinsip amanah dan transparansi. Nah, informasi produk, harga, dan biaya harus dijelaskan secara terbuka. Dan yang ketiga, prinsip keadilan. Tidak boleh ada manipulasi harga maupun penipuan. Dan yang keempat adalah larangan riba. Sistem pembayaran harus bebas bunga. Dan yang kelima adalah larangan gharar. Nah, produk yang dijual harus memiliki informasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, larangan maisir atau perjudian. Jadi tidak boleh ada promo atau sistem yang mengandung unsur judi. Nah, untuk menjaga semua itu, PDSKL juga dapat memilih Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi seluruh transaksi di dalam platform. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa e-commerce berbasis syariah bukan hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan sesuai prinsip syariah. Nah, melalui PDSKL, UMKM Muslim dapat berkembang lebih luas dengan sistem yang halal, transparansi, adil, dan terpercaya. Nah, semoga platform seperti PDSKL dapat menjadi salah satu solusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Saya Widita Tiwi, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.